mulai, kita dengarkan dulu lagu jingle live. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? On the way. Belum. Oke, kita mulai. Supaya webinar kali ini tuh penuh dengan semangat seperti lagunya. Saya mulai ya lagunya. Lagu dari live, semoga semangat live ini memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, berdoa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mungkin teman-teman kalau ada yang berbeda agama bisa melakukan dengan cara masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu agar pada kami sehingga kami dapat berkumpul meskipun lewat webinar. Kami berharap ya Bapak agar webinar ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu akalipun. Dan juga berkatilah narasumber kami Bapak Gusta Haryanto agar dapat Kau berikan berkat untuk membagikan materi dengan baik dan dapat menginspirasi kami semua. Doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu Bapa kami. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke
pemaparan materi dari Pak Gustaf, saya mau mengingatkan bahwa webinar kali ini cukup berbeda jadi teman-teman. Nah, kan biasanya kalau webinar pada umumnya itu narasumber memberikan materi terus, habis itu baru Q&A ya. Nah, tapi kali ini nanti modelnya itu seperti talk show yang di mana setelah Pak Gustaf memberikan satu materi, nanti kita bisa langsung diskusi bareng nih teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berinteraksi ya dengan baik. Jadi nanti teman-teman bisa nih nunggu aba-aba dari saya, terus kemudian teman-teman bisa mengajukan pertanyaan juga lewat chat atau langsung tanya ke Pak Gustafnya. Sampai di sini cukup mengerti ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai, kita berikan waktu dan layarnya kepada Pak Hengki untuk sedikit menjelaskan tentang live itu apa. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Eli sebagai moderator sore ini. Terima kasih Pak Gustaf yang sudah bersedia sharing, membagi inspirasi bagi teman-teman muda dan kita semua. Jauh-jauh dari Sydney nih, diaspora Indonesia ya. Luar biasa. Thank you Pak Gustaf. Juga terima kasih teman-teman, ini sangat banyak. Ada Pak Budi, senior saya, mentor saya juga ini, Pak Budi luar biasa ya. Selalu setia bersama live di webinar-webinar, menjadi narasumber ataupun join, memberi semangat gitu ya. Juga ada Pak John Sutantoso, ini juga senior saya juga ini, dan banyak teman-teman di live ya, yang sudah bergabung. Ada juga kenalan baru, Pak Buntoro, Pak Wan, gitu ya. Pak Tio juga ada di sini. Welcome ya, welcome untuk join di live ya. Terima kasih sudah bergabung. Bagi saya lihat ada sebagian yang mungkin baru pertama kali bergabung di webinar live, mungkin belum terlalu paham mengenal live itu apa. Izinkan saya sekedar membagikan sekilas mengenai live agar mungkin kalau memang cocok bisa bergabung di komunitas live kita ini bersama berkomunitas ya. Di chat box tadi Eli sudah menaruh link untuk bergabung dengan komunitas live. Karena saya sedikit ada slide ini, saya paparkan, nggak banyak. Oke, jadi seperti yang nampak di layar, live itu singkatan dari Live in Fullness Experience. Adalah sebuah komunitas dan jejaring pemimpin milenial, kita katakan ya, lebih tepatnya lagi pemimpin dan calon pemimpin gitu ya. Jadi mengusung millennial leadership karena zaman now kita melihat milenial itu sudah memegang tampuk pimpinan puncak di perusahaan. Tapi di sini kita mengatakan leadership kepemimpinan ya, bukan sekedar pimpinan tapi seorang pemimpin leader yang menginspirasi dan menginfluence gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di oke, ini bagi yang belum kenal saya, nama lengkap saya Andreas Hengki Gosyanto. Lebih banyak yang memanggil Hengki, ada juga yang memanggil nama depan Andreas Andre gitu ya. Nah, saya founder dan saat ini masih memimpin live. Juga profesi saya sehari-hari di bidang service quality dan leadership sebagai consultant, facilitator, dan speaker. Dan juga saya memimpin lembaga saya, konsultan manajemen yang berbasis layanan pelanggan, namanya SQI atau Service Quality Institute Indonesia. Nah, ini mengenai live. Live itu didirikan dengan gagasan dasar untuk menghidupi semangat hidup dalam kepenuhan. Ini adalah terjemahan saduran bebas dari Live in Fullness Experience, begitu ya. Di mana dengan menghidupi semangat ini diharapkan seseorang dapat menjadi manusia bermartabat sesuai rencana Tuhan. Jadi ini sangat Kristiani ya teman-teman, tetapi juga sangat universal. Manusia bermartabat itu apa? Inilah jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai citra Allah gitu ya. Di mana pertama kita menemukan jati diri kita dalam relasi dengan Tuhan tentu saja sesuai dengan rancangannya. Jati diri ini bisa kita kan sebagai panggilan, call, dan juga talenta kita ya, call and gifted kita yang Tuhan berikan sesuai dengan rancangan Dia untuk kita di dunia ini. Sebagai menjadi bagian dari meneruskan karya penebusan, karya pewartaan, karya pelayanan Tuhan di dunia ini ya. Nah, karena itulah kita wajib mengembangkan talenta kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan satu cara mengembangkan yang terbaik itu adalah dengan sekaligus membagikan diri kita. Kita bagikan kepada semua orang, sesuai dengan talenta dan panggilan kita, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan, yang mungkin tidak punya akses
kepada banyak hal, tidak punya networking dan lain-lain gitu ya. Disitulah kita berbela rasa, compassion, mensupport mereka, berjejaring dengan mereka untuk mengangkat mereka gitu ya. Ini tentu bukan sesuatu yang baru juga, karena kita tahu institusi gereja melalui seminari dan lain sudah banyak melakukan ya. Tapi awam, saya nggak tahu ya apakah banyak yang sudah melakukan, mudah-mudahan live memfokuskan diri ke sana terutama. Gitu ya teman-teman. Dan itu semuanya kita lakukan bukan untuk popularitas diri atau keuntungan materi atau apa dan yang sifatnya duniawi gitu ya. Tetapi sepenuhnya demi kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah terlahir kembali gitu ya. Sudah meninggalkan hal-hal egoisme kita, self-center kita, selfishness-nya kita gitu ya. Kita memberikan diri kita bersama dengan pengorbanan Yesus yang sampai rela mengorbankan dirinya di salib gitu ya. Sebagai bagian dari jalan salib kita untuk demi memuliakan Tuhan. Dan tentu dilakukan dengan sukacita begitu ya teman-teman ya. Dengan sukacita, dengan gembira, dan itulah spiritualitas atau falsafah hidup, values-values yang kita hidupin di life. Teman-teman lihat di sebelah kanan, visi life adalah terciptanya bangsa Indonesia yang berkarakter dan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera melalui semangat hidup dalam kepenuhan. Jadi teman-teman lihat bahwa visinya ini kepada kebangsaan, kemanusiaan dan kebangsaan gitu ya. Jadi kita mengajak orang-orang muda dan juga kita semua untuk bersama dari altar ke pasar. Dan disinilah bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai komunitas yang juga punya visi misi yang kurang lebih sama ya. Seperti tadi Pak Awan mengatakan dengan Fox tentu sangat bisa, karena kita sudah pernah juga beberapa kali berinteraksi ya, dan banyak teman-teman juga di Fox. Kita lihat dengan pemuda Katolik juga bisa, dengan ISKA begitu ya, sudah pernah kita lakukan juga. Nah, misinya apa? Misi Life ini membangun jejaring para pemimpin yang menumbuh kembangkan semangat hidup dalam kepenuhan ini. Jadi ini jejaring atau leaders network gitu ya. Dan juga menginspirasi, melatih, dan mendampingi para anak bangsa untuk juga menjadi pemimpin yang beriman dan bermartabat gitu ya. Jadi ini tentu disinilah kita bilang ini misinya kaderisasi yang juga nyambung dengan banyak komunitas seperti Fox, mungkin ISKA dan lain gitu ya. Jadi inilah Life, terdiri dari komunitas para leader yang menjadi coach terhadap orang-orang muda. Kalau kita bilang dalam konteks gereja Katolik itu OMK gitu ya. Nah, nilai-nilai yang dihidupin apa? Love, integrity, faithful, enlightened. Kalau love, ya tentulah itulah nilai Kristiani kita. Intinya kan adalah cinta kasih, hukum cinta kasih. Cinta kasih itu love. Dan love ini kemudian menimbulkan apa? Integrity. Kita harus punya integritas. Tidak pakai topeng, tidak punya double standard, benar-benar hidup apa adanya. Karena kenapa kita bisa begitu? Karena kita sudah menemukan jati diri kita. Jadi kita hidup merdeka, bebas, apa adanya, sesuai dengan jati diri yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jati diri itu tidak lain adalah kita semua adalah anak-anak Allah secara umum ya. Itu sudah luar biasa gitu ya, integritas itu dan jati diri itu. Nah, tentu kita diberikan macam-macam talenta yang tentu Tuhan rencanakan untuk kita lakukan di berbagai bidang profesi gitu ya. Faithful ini kesetiaan, atau juga kita bisa seorang yang beriman gitu ya. Kita tidak bisa meninggalkan iman kita, kesetiaan kita kepada gereja gitu ya. Gereja dan juga komunitas kita gitu ya, di mana kita bertumbuh bersama. Jadi kita mau pribadi yang betul-betul bisa setia pada visi misi dan juga nilai-nilai yang dihidupinnya. Artinya ketika dia berhadapan dengan banyak faktor, dia bisa tetap setia, tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan komunitasnya. Begitu ya, teman-teman. Nah, enlighten, IE-nya ini enlighten, artinya kita sudah menjadi pribadi yang tercerahkan, mendapat enlightenment gitu ya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Kristus, terlahir kembali, otomatis kita sudah tercerahkan gitu ya. Artinya kita sudah selesai juga dengan diri kita, dan kita mencerahkan orang lain, berbagi, menjadi terang, menjadi garam, menginfluence banyak orang gitu ya. Karena kita sendiri sudah selesai dengan diri kita, sudah tercerahkan, dan kita mencerahkan orang lain. Gitu ya. Itulah Life, teman-teman. Selanjutnya ini kita berpusat tentu kepada Ekaristi hari ini ya. Tadi kita sempat ngobrol mengenai Yesus dan gereja perdana 2000 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus sendiri, tetapi melalui Ekaristi kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus dalam tubuh mistik Kristus. Itulah dasar iman kita gitu ya.
secara vertikal ya dengan Tuhan. Dan juga secara horizontal, kita menghidupi perintah Tuhan kepada para muridnya, karena kita otomatis juga murid-murid Yesus begitu ya, di mana kita diperintahkan untuk melayani, merendahkan diri, melayani, melakukan kepemimpinan yang melayani, servant leadership gitu ya. Dan inilah yang kita perlu lakukan ketika berinteraksi secara horizontal, sosial, kebangsaan. Tunjukkanlah pribadi Kristiani yang sejati menjadi pemimpin yang rendah hati yang melayani gitu ya. Nah, dan ini pun dicontohkan sampai hari ini. Sebenarnya sejak ketika Yesus mulai pewartaan pertama dia itu kepada wanita Samaria. Itu di luar orang Yahudi. Wanita Samaria yang dianggap direndahkan oleh bangsa Yahudi, sangat direndahkan, tapi Yesus mencontohkan, dia mewartakan kepada dia dulu pertama kali. Itu luar biasa kan? Dan ini pun diteruskan sampai hari ini, bahwa kita jangan hanya apa istilahnya sektarian, hanya ingin dalam kelompok sendiri, tapi kita harus keluar, bahkan melayani kepada mereka yang tadi kecil, lemah, miskin, terpinggirkan. Dan itu dicontohkan oleh sampai sekarang Bapak Paus Fransiskus kita lihat mencontohkan, bahkan melakukan tradisi Kamis Putih ya, tradisi membasuh kaki itu bahkan kepada golongan di luar gereja kan, agama lain gitu ya. Kita lihat di situ kebetulan contoh yang diambil adalah kelompok Muslim gitu ya, golongan Muslim. Dan juga kita lihat Bapak Paus Fransiskus berciuman pipi dengan pemimpin imam besar Al-Azhar kan, sebagai representasi pemimpin agama Islam dunia begitu ya. Jadi ini menunjukkan satu keterbukaan kepada semua golongan gitu ya, merangkul semua. Dan memang itulah Katolik sejatinya di sana kan, Katolik namanya umum, dan memang dari awal ketika pengajaran Tuhan Yesus itu sudah mencontohkan itu, dan sampai dengan hari ini Katolik tetap setia untuk merangkul semua, inklusif gitu ya. Dan dalam konteks Indonesia kita mengenal istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya sebagai umat Katolik otomatis kita tidak bisa melepaskan diri dari kebangsaan gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita jangan hanya bicara di gereja atau di masyarakat, tapi juga kepada berbangsa. Tadi kan ada Pak Awan dari Fox, saya senang sekali kita bisa berkolaborasi ya. Ini dicontohkan oleh Bapak Uskup kita, Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, yang membawa bahkan Pancasila ke altar. Karena sudah begitu gemesnya gitu ya. Orang-orang Katolik ini kok di gereja terus, di altar terus, ayo dong keluar, Pancasilanya dibawa ke gereja gitu ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi diskursus mengenai apakah kita perlu nih memberikan kepada persembahan kepada bait Allah atau kepada raja, yang kalau kita ingat nggak ada lagi isu diskursus itu, sudah otomatis berikanlah kepada gereja yang menjadi apa yang kita harus berikan kepada gereja dan kepada negara gitu ya, kita harus berikan kepada negara kita gitu ya, dan itu menjadi tugas perutusan kita semua gitu ya teman-teman. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan juga dalam sejarahnya, nilai-nilai Pancasila itu tuh di Bung Karno, Presiden Soekarno menemukannya di ND kan, ketika berdiskusi dengan pastor SVD waktu itu. Jadi nilai Pancasila pun itu sebenarnya sangat Kristiani, sangat Katolik juga. Dan itu adalah nilai-nilai universal. Karena itulah teman-teman Katolik jangan lagi terpisah. 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Pancasila begitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini komunitas yang tadi sempat saya ceritakan. Kita punya dua komunitas, Life Pro dan Life Kompas. Life Pro untuk OMK, penting ini adalah anak-anak bangsa yang kita kader. Sementara Life Kompas ini adalah para leader. Para leader yang punya hati untuk mengkader orang-orang muda bergabung di Life Kompas tadi gitu ya. Sama-sama kita menghidupi spiritualitas life tadi, live in fullness experience. Hidup dalam kepenuhan. Ini pertemuan live sejak beberapa tahun terakhir, sebulan sekali, berganti-ganti dari katedral ke AJ, ke Ahmad Jaya, ke Wisma Yesuit, dan lain-lain gitu ya. Wisma SJ, Sahabat Yesus. Tetapi sejak pandemi, mulai tahun ini, mulai April, kita lakukan secara online. Yang seperti tadi Pak Awan katakan, ini blessing and disguise juga. Yang tadinya kita sebulan sekali itu kayaknya capek banget untuk ngumpul, sekarang seminggu bisa 2-3 kali malah melalui Zoom gitu ya. Dan ternyata nyaman juga gitu. Nah, ini pendalaman spiritualitas yang kita berikan melalui Zoom. Ini wawasan kebangsaan yang kita berikan setiap kali webinar memperingati Hari Nasional Hari Kebangsaan ya. Kita lihat di situ 17-an Pak Gustaf juga ikut sharing ya, menjadi salah seorang narasumber dari beberapa teman
diaspora Indonesia yang sharing ya. Nah, juga ini kita berikan professional mentorship. Nah, termasuk sebenarnya topik hari ini sangat tepat masuk ke ini, ranah professional mentorship, bagaimana maksimal your potential ya, to in your journey to your top, to the top in your career gitu ya. Oke, nah ini juga ada entrepreneur mentorship bagi teman-teman yang memilih tidak berkarir di corporate, tetapi ingin membangun UMKM ataupun startup. Nah, mereka melalui jalur entrepreneur mentorship. Dan di sini ada Pak Budi, yang seorang yang sangat punya hati untuk membina UMKM, gitu ya, dan sudah terbentuk Toko Mariam itu sebagai satu real, sesuatu yang nyata, tindak nyata untuk bagaimana membangun entrepreneurship bukan hanya untuk Katolik saja, tetapi keluar ke semua golongan, gitu ya, merangkul semuanya. Ini juga ada influencer mentorship, ini zaman now banget. Ini teman-teman sudah bagaimana bisa buat konten, bisa punya strategi sosial media, begitu ya. Dan tadi kolaborasi, ini kami sangat kedepankan. Karena itulah live kami sebut bukan hanya komunitas, tapi komunitas dan jejaring. Nah, disitulah kita mengedepankan kolaborasi. Dan di sini teman-teman lihat bahwa live sudah berkolaborasi dengan komunitas lain seperti Saudara, itu praktisi HRD, lalu Universitas Atmajaya, lalu juga dengan teritorial gereja ya, paroki, dekanat itu terdiri dari beberapa paroki di bawah Keuskupan Jakarta karena waktu itu masih offline, tapi dengan online ini kita mungkin bisa mengajak bersama seluruh Indonesia. Kebetulan teman-teman live ini dari seluruh Indonesia sekarang ya, ini juga blessing in disguise tadi ya. Sejak online kita bisa mencapai seluruh Indonesia, bahkan mendunia nih. Ada Pak Gustaf di sini dari Australia, dari Sydney, dan juga ada teman dari UK, ada dari mana-mana ya dengan online ini. Dan ini juga kolaborasi dengan komunitas lain, ada KTM, ada Pemuda Katolik dan lain-lain gitu ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Teman-teman bisa lihat di situ ada website live.org.id, ada YouTube channel live desk online, lalu ada juga Instagram live itu liveonline.id. Kalau teman-teman lihat di situ ada beberapa orang itu tulisannya adalah thank you. Thank you sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah join di webinar ini. Juga special thanks untuk Pak Gustaf ya yang sekali lagi sharing ingin mencerahkan kita semua. Welcome aboard. Silakan saya kembalikan kepada moderator kita Eli, silakan. Oke Pak, terima kasih atas pemaparannya. Sekarang kita lanjutkan. Aku mau kasih tahu nih teman-teman. Nah, kita ada sedikit nanti kita bakal kasih giveaway bagi yang aktif. Jadi teman-teman aktif semua ya, supaya giveaway-nya tuh bisa dibagi-bagi gitu. Banyak di rumah salah numpuk. Oke, jangan lupa juga nanti ngisi feedback ya teman-teman. Nanti linknya aku taruh di chat box ya. Oke, sebelum kita mulai, kita penjelasan dulu kali ya, biar teman-teman pada tahu Pak Gustaf ini background-nya seperti apa sih gitu. Nah, Pak Gustaf ini merupakan warga negara Australia, tapi dulunya itu tinggal di Indonesia ya Pak ya? Betul. Ya, sekarang udah 30 tahun di Australia. Nah, sekarang bekerja sebagai CEO di construction industry, yaitu PT Pierre Light. Susah banget. Nah, itu merupakan perusahaan terbesar di Australia dan New Zealand yang sudah berdiri selama 1 tahun. Hobinya Pak Gustaf sendiri adalah memasak dan training anjing. Nah, sama nih, saya juga suka masak, Pak. Nanti kita masak-masak bareng ya, Pak ya. Nah, makanan favorit Pak Gustaf ini adalah rawon dan nasi campur. Dan life value-nya Pak Gustaf sendiri adalah to expand people, resilience, confidence, and agility one at a time. Betul. Nah, sekian pengenalan dari saya. Kita lanjut langsung ke Pak Gustafnya ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eli. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mau terima kasih ke Pak Hengki udah kasih kesempatan untuk saya membagi cerita hidup saya pada malam hari ini. Saya juga mohon maaf sedikit, bahasa Indonesia saya nggak begitu formal karena selama 30 tahun terakhir bahasa Indonesia itu hanya dipakai di rumah ketika ngomong sama istri saya. Sejauh yang lain saya berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga slide yang saya
buat itu campur aduk kayak nasi uduk. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, tetapi cukup informal. Nah, topik yang akan saya bawa hari ini, nanti slide-nya akan dibuka. Itu judulnya itu How to Maximize Your Potential for Your Journey to the Top. Kenapa saya pilih topik ini? Karena semua orang itu setelah saya mengerti saat ini, itu banyak yang selalu ngomongin tentang sukses. Oh, saya pengen sukses, saya pengen sampai ke atas. Tetapi yang kita lupakan itu adalah bagaimana cara kita memaksimalkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dari lahir sehingga kita bisa ke atas. Nah, ketika saya pilih topik ini, salah satu statement yang saya selalu lihat itu adalah statement yang dibuat dari Albert Einstein. Nah, statementnya itu adalah semua manusia, everyone is a genius. Semua manusia itu sebenarnya genius. Tetapi, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing it's stupid. Maksudnya, semua orang itu adalah jenius. Tetapi, kalau kita menghakimi atau menghakimi seseorang terhadap kemampuan yang bukan the real potential dari orang tersebut, maka orang-orang di sekitar kita yang kita hakimi itu akan selalu merasa bahwa mereka itu bodoh. Contohnya, saya itu dari kecil suka berbicara di depan orang, saya suka berorganisasi. Nah, kalau saya disuruh mengerjakan bidang accounting, yang kerjaannya cuma di depan komputer, kerjaannya cuma di depan buku, pasti saya tidak akan pernah menjadi expert di bidang itu, karena itu bukan kemampuan saya. Atau misalnya, saya banyak sekali melihat teman-teman saya di Australia, terutama orang Indonesia yang tinggal di Australia. Semua anaknya disuruh les piano, karena tetangganya ngelesin piano. Yang lucunya, sebagian besar dari anak tersebut tidak bisa main piano. Dan yang saya dengar, orang tuanya selalu bilang begini, kamu bodoh bener sih, kok nggak bisa main piano? Padahal anaknya suka menyanyi, anaknya suka matematika, anaknya suka berbahasa Inggris. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam perkembangannya anak-anak tersebut menjadi tidak confidence dan merasa bodoh. Nah, topik ini yang akan saya bawa pada hari ini. Nah, boleh masuk ke slide kedua dulu, Eli, sehingga saya bisa bawa agendanya. Ada 4 bagian yang akan saya bawakan. Yang pertama, saya akan cerita tentang jalan kehidupan saya sejak di Indonesia sampai hari ini, sejak saya lahir tahun 75 sampai hari ini. Yang kedua, topik yang kedua, apa itu artinya the top, sukses menurut saya. Lalu saya akan membagi 5 moto yang saya bawa dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai moto-moto itu saya print dan tempel dari toilet, pintu kamar saya, sehingga setiap hari itu ini yang saya baca. Baru terakhir saya sharing bagaimana kita mengetahui potensi kita dan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita. Ya, oke. Sekarang slide-nya mungkin kita masukin ke slide yang berikutnya sebentar. Nah, saya akan cerita tentang kehidupan saya dari waktu saya di Indonesia. Jangan dibaca slide-nya dulu. Sekarang kita matikan slide-nya, nanti saya akan kembali. Ya, oke. Eli dimatikan dulu. Saya lahir tahun 75, lahir di Bandung. Kebetulan Pak Budi Hendarto yang ada di sini, dia ayah saya. Sebenarnya saya itu paling tidak suka sebenarnya kalau saya lagi ngomong ada dia, kayak kagok, takut dimarahin. Tetapi karena dari dulu saya ngikut dia ngasih seminar, akhirnya hobinya sama. Dari kecil saya itu jauh dari spesial. Saya selalu ingat dulu ayah saya kerja di kantor bersama dengan teman-temannya.
kalau setiap kumpulan akhir tahun, walaupun saya masih kecil kelas 1, 2 SD, saya punya kuping dan mata sampai hari ini saya masih ingat, semua teman-teman saya dari anak-anak orang yang kerja bersama ayah saya, kalau tidak ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Sedangkan saya itu ranking 3 dari paling akhir. Sampai saya itu ingat sekali sampai hari ini, banyak sekali yang bertanya ke ayah saya, teman-temannya dulu, Bud, Ari anakmu ranking berapa? Dan saya selalu ingat itu, karena saya waktu kecil tuh tahu gitu, kalau ada yang nanya dia, saya di sebelahnya itu minder. Karena bagaimana yang lain ranking 1, 2, 3, saya ranking 48. Adik saya 2 perempuan ranking 1, 2, 3. Saya ranking 48. Tetapi yang menarik dari sini, dulu saya tidak mengerti, ayah saya sampai hari ini tidak pernah mengatakan saya bodoh. Termasuk ketika saya membawa rapot pulang, semuanya merah. Tidak ada yang hitam. Itu pun dia tidak membilang saya bodoh. Tetapi saya selalu ingat yang dia bilang, bahwa dia bilang, sebagai manusia yang dilahirkan, kamu adalah sangat spesial. Dan suatu hari nanti, kamu akan menolong banyak orang melalui kemampuanmu. Nah, saya nggak ngerti waktu dulu. Ya, nah itu waktu saya kecil. Lalu saya sekolah di sekolah Katolik, di sekolah Antonius di Jakarta, sampai SMP kelas 3. Ranking saya selalu terakhir. Akhirnya orang tua saya memutuskan untuk memindahkan saya sekolah ke Bandung di SMA Kristen Yahya. Pada tahun 90-an, sekolah Yahya itu terkenal sekolah untuk anak-anak yang tidak pintar. Di satu sekolah itu kelas 1 SMA cuman ada 2 kelas, 1A, 1B. Satu kelas isinya 17 orang. Saya sampai sedih waktu itu, mikir saya ini pasti bodoh-bodoh benar. Sampai harus masuk sekolah seperti ini, sedangkan sekolah sebelumnya sekolah Katolik yang besar. Tetapi sejak hari itu saya pindah ke Bandung. Kesuksesan saya dimulai dari hari itu. Bahwa semester pertama di SMA, pertama kali dalam hidup saya ranking 7 dari 17. Nah, di antara teman-teman yang tidak pintar juga. Nah, yang menarik dari sini, sejak hari itu saya banyak ditanya teman-teman. Ari, nama panggilan saya. Kamu bisa ajarkan saya nggak ini? Lah, seumur hidup nggak ada yang pernah minta diajarin. Di SMA saya disuruh ngajarin. Apa yang terjadi? Saya baca buku. Wah, enak juga ya, bangga juga saya. Saya diminta ngajarin orang. Saya belajar. Nah, yang terjadi ketika saya belajar, itu hasilnya tidak terjadi juga. Kenapa? Karena dari kelas 1 SD sampai 3 SMP tidak suka belajar, 1 SMA 1 semester belajar kan ya jelas nilainya tetap tidak baik. Tetapi sejak hari itu saya belajar. Akhirnya saya lulus, ya nilainya oke-oke saja. Tidak spesial, saya disekolahkan di Melbourne. Apa yang terjadi ketika saya sampai di Melbourne? Saya menjadi kutu buku. Saya itu dulu di zamannya di Melbourne itu terkenal sebagai salah satu anak Indonesia yang hidupnya di perpustakaan. Ketiduran di perpustakaan, belajar di perpustakaan, pacaran sama istri saya yang ketemu tahun 93 sampai hari ini, masih sama-sama di perpustakaan. Karena saya berusaha untuk bisa ngajarin orang. Nah, ini saya bukan belajar supaya bisa sekolah, tapi saya belajar supaya bisa ngajarin teman saya. Karena saya merasa senang. Nah, akhirnya setelah lulus dari kuliah, saya mulai bekerja. Bekerja di perusahaan, saya lulus sebagai teknik industri garis miring mesin, lalu saya bekerja di industri teknik sebagai insinyur desain. Tetapi duitnya nggak cukup. Saya baru menikah, duitnya nggak cukup. Akhirnya saya harus kerja setiap malam selama 3 tahun sebagai pembersih toilet. Di situ saya merasa bahwa
ego saya dibawa dari atas yang hidupnya cukup senang, berasal dari keluarga yang baik, saya harus membersihkan toilet orang. Termasuk membersihkan toilet apartemen-apartemen orang Indonesia. Tetapi saya tidak menyerah. Ketika saya ngomong sama ayah saya malah bilang, bagus kamu bersihin toilet. Karena orang bule semua bersihin toilet. Kalau kamu tidak mengerti bersihin toilet, bagaimana kamu bisa mengalahkan orang bule? Waktu dulu saya berpikir ini ayah saya gila juga. Masa saya kerja bersihin toilet dibilang bagus karena semua orang bule kerjaannya bersihin toilet. Yang sekarang saya mengerti benar itu untuk bisa mengalahkan pertandingan di dalam dunia ini, kita mesti bisa mengerjakan apa yang persaingan kita kerjakan. Nah, untuk kasus di orang bule yang berbeda dengan orang Indonesia, orang bule itu semuanya dia kerjakan sendiri. Mulai dari bersihin toilet, mulai dari masak, mulai dari nyuci piring, mereka kerjakan sendiri. Anak umur 15-16 sudah bekerja, tidak ada orang tua ngasih uang. Anak saya sudah bekerja umur 16. Kenapa? Karena itu kulturnya. Lalu saya mulai bekerja, masuk, akhirnya saya mulai naik dalam karir saya, dan saat ini saya menjadi CEO untuk perusahaan industri lampu yang terbesar di Australia dan New Zealand. Untuk mengepalai banyak sekali orang di perusahaan ini. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, wah Pak Gustaf pasti sangat spesial ya. Orang Indonesia, Inggris setengah-setengah, tapi bisa mengepalai industri dan perusahaan di skala ini. Jawaban saya adalah, saya tidak spesial. Saya tidak spesial, saya sama seperti semua orang. Tapi saya punya satu kemampuan yang sebenarnya bisa dipelajari oleh banyak orang, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Bukan hanya melalui bahasa, tetapi memakai hati, perasaan, dan kecerdikan. Akhirnya karir terus menaik, dan akhirnya saya sekarang 45 tahun bisa akhirnya menolong banyak orang. Yang maksud saya adalah menolong orang-orang yang bekerja di perusahaan saya karena mereka juga punya family. Ya. Nah, itu jalan hidup saya secara di summary. Nah, bisa di bawah slide yang saya pelajarin enggak? Yang tadi. Yang satu slide. Nanti udahnya kita buka pertanyaan. Coba. Nah, dalam perjalanan hidup saya, ini adalah yang saya pelajari, poin-poin yang saya pelajari. Sering gagal waktu muda, ternyata menjadi aset terbaik saya. Mari saya jelaskan. Dari kecil, dihina, dijelekkan, tidak dipercayai bisa, gagal, hampir tidak naik kelas, orang lain dipuji, saya tidak pernah dipuji. Yang muji ya cuma sejauh ayah saya sama ibu saya, sama adik saya. Yang lain tidak ada yang muji. Paling banter ngetawain. Nah, kenapa kalau itu menjadi aset saya? Karena dalam perjalanan saya ke atas, saya harus melalui banyak rintangan, banyak ejekan, banyak ujian. Saya normal-normal aja, orang dari kelas 1 SD sudah begitu. Dibanding teman-teman saya yang dari 1 SD sudah selalu dipuji. Pintar kamu, hebat kamu. Ketika sekali saja ada yang bilang, bodoh kamu, gagal, gelo, sedih, menderita. Saya dibilang bodoh 1000 kali ya, sampai hari ini pun dibilang bodoh tidak apa-apa. Karena saya percaya bahwa perjalanan ke atas membutuhkan perjuangan dan membutuhkan ketahanan. Yang kedua, kawan, sahabat, dan network saya berasal dari banyak sumber. Coba lihat sekitarnya. Biasanya kucing main sama kucing kalau saya pakai
binatang sebagai contoh. Ayah saya selalu bilang sama saya, oh ya normal kalau anjing main sama anjing, kucing main sama kucing, burung main sama burung. Normal. Orang Katolik norong orang Katolik, normal. Itu dari kecil saya diomongin. Kamu pengen spesial. Kucing main sama anjing, main sama ayam. Kamu main sama orang yang agamanya berbeda, yang kulitnya berbeda, yang asalnya berbeda, yang values-nya berbeda, sehingga kamu menjadi kaya, secepat-cepatnya menjadi kaya. Nah, itu saya terapkan. Sahabat saya ketika saya menikah, itu satu dari Ambon, satu dari Bali. Itu sahabat saya sampai hari ini. Walaupun kami adalah keluarga dari keturunan warga negara keturunan Cina, tapi sahabat saya itu dari Ambon dan dari Bali sampai hari ini. Ya. Ilmu yang saya dapatkan bukan berasal dari orang yang saya sukai, dari yang tidak disukai, dari orang yang tidak disukai. Seperti contohnya, saya pernah ingat ayah saya itu, maaf saya refer ke ayah saya karena ini perjalanan hidup saya, jadi dia berperan banyak bagi saya. Ayah saya membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu ditaruh di sebelah kasurnya. Di stabilo sama dia. Saya tanya, apa enggak ada hobi lain? Saya bilang, kenapa baca itu ya? Waktu saya kalau pulang dari Australia ke Indonesia, kenapa Papa baca itu? Kenapa? Loh, kata dia, baca ilmu, pengetahuan. Kenapa tidak baca? Kalau masih ada umur dan tenaga, Papa akan baca bahasa India. Cuman sudah tidak kuat, dia bilangnya begitu. Sehingga saya menjadi kaya akan experience. Yang ketiga yang saya pelajari, pintar ya, ini beda. Pintar itu IQ. Ada yang lahir pintar. Pintar matematika, pintar. Cerdik. Cerdik itu belum tentu pintar, tapi cerdik, smart. Kerja keras. Itu semua penting dalam perjalanan kita menuju ke atas. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa didiskon. Mau Anda pintar, mau Anda cerdik. Tetapi kalau tidak bekerja keras, sukses susah didapat. Kecuali suksesnya diberi. Di kasus saya, ketika saya meniti karir tanpa ada pertolongan siapa-siapa, resep yang tidak bisa hilang dari saya adalah bekerja keras. Ketika muda, carilah pengalaman yang membuat ego kita terbuang. Kegagalan banyak orang tidak bisa mencapai ke atas itu karena malu dibilang jelek. Malu dibilang, wah kamu, saya tidak mau itu. Nanti kalau saya ngerjain itu, saya kelihatan bodoh. Sehingga saya sekarang mengerti kenapa waktu saya cerita ke ayah saya bersihin toilet, dia senang-senang saja. Karena dengan menyikat toilet umum, saya tidak punya ego. Ego saya terbuang. Teman-teman saya yang sekolah di sini, pergi ke night club, saya bersihin toilet. Tidak ada ego. Oleh sebab itu, bagi kawan-kawan di sini yang sedang masih bekerja atau apa, kalau ada opportunity, tetapi opportunity-nya kelihatan jelek, atau kelihatan kurang glamorous, tetapi bisa mengekspand kemampuan kita berkomunikasi, memimpin, kerjakan. Life, menurut saya baik. Involve dengan life. Beri waktumu. Kenapa? Karena dengan begitu kita belajar. Yang berikutnya, banggalah terhadap your own potential. Kalau suka memasak, jangan malu kalau matematikanya kurang baik, tetapi belajar matematika. Tetapi banggalah dengan memasak. Kalau pintar menyanyi, nyanyilah buat live, walaupun tetap mesti belajar accounting. Kenapa? Karena kalau kita menginvest di potensial kita, resultnya akan lebih cepat. Yang berikutnya adalah fokus terhadap belajar, bukan terhadap hasil.
Orang banyak yang cuman melihat hasil setelah karena mata kita itu hanya mau melihat yang enak. Tidak ada yang mengerti semua hasil yang baik memerlukan keringat. Oleh sebab itu fokuslah terhadap belajar. Yang terakhir, kita harus sabar. Tidak ada sesuatu yang baik cepat kecuali beruntung. Dan memang beruntung ada. Ada. Kita percaya ada orang yang diberikan keberuntungan, dan itu kalau ada orang beruntung ya kita juga memberikan selamat terhadap mereka. Tetapi bagi kasus saya jauh dari beruntung. Semua yang saya kerjakan membutuhkan kerja keras. Kita harus tekun dan kita harus disiplin. Oke, slide-nya di out, kita buka on the floor untuk tanya jawab dulu. Ini Pak, di chat sudah ada yang nanya dari Kak Awan, Sastra Wijaya. Nah, Awan mau langsung tanya atau gimana? Coba ya, saya ini tanya aja lah. Biar lebih jelas saya. Boleh. Ya, terima kasih, Li. Ya. Selamat sore, Pak Gustaf. Iya. Pak Gustaf. Sangat beruntung punya papa kayak Pak Budi. Iya. Terus terang aja saya belum lama kenal sama Pak Budi, tapi saya tuh ngerasa cocok bener lah sama Pak Budi ini. Saya anggap papa saya yang hilang. Iya. Ya, Pak Gustaf, kan tadi di slide yang terakhir Pak Gustaf sampaikan, kita sama-sama Generation X ya. Iya. Saya lahir tahun 76, kita udah kebiasa untuk kerja keras gitu ya, Pak Gustaf ya. Nah, pandangan Pak Gustaf gimana kalau melihat anak-anak sekarang, milenial gitu yang sekarang zamannya kan serba instan gitu, pengennya cepat gitu kan ya Pak Gustaf. Nah, pandangan Pak Gustaf mengenai milenial itu gimana? Apakah kerja keras ini masih relevan gitu Pak Gustaf? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab itu ya. Ini memang pertanyaannya baik sekali karena saya tuh banyak interview orang yang mau masuk ke perusahaan saya. Nah, kalau di interview itu selalu mereka jawab seperti ini. Kalau saya suka tanya, apa yang kamu mau 5 tahun dari sekarang? Oh, saya mau jadi kamu. Oh iya, bagus. Saya bilang, mau jadi saya, bagus. Kamu punya pacar? Punya. Berarti 5 tahun mendatang kamu tidak bisa ketemu pacar kamu karena kamu harus belajar. Oh, nggak bisa. Saya tetap mesti punya pacar, saya tetap mesti nonton bioskop, tapi saya pengen ke atas. Nah, itu memang benar Pak Awan. Konsep-konsep orang yang milenial itu sedikit bekerja, banyak untungnya, banyak hasilnya. Ada yang berhasil, ada yang berhasil seperti itu, tapi persentasinya itu kecil sekali. Misalnya orang-orang milenial yang ahli di bidang komputer yang secara beruntung bisa mengembangkan satu ide yang gong jadi besar. Tetapi sebagian besar milenial tidak bisa, termasuk anak saya. Sehingga pandangan saya adalah tetap menjadi kerja keras adalah utama. Karena cerdik dan pintar sudah menjadi necessity. Di zaman tahun 2020, kalau kita tidak cerdik, itu berarti kita sudah kalah sebelum kita mulai. Makanya banyak orang yang ngomong, kalau mereka ngomong nih di kantor saya, apalagi orang bule itu selalu ngomongnya ke saya, Gustaf, it's not about hard work, it's about smart work. Lalu saya jawab, saya setuju, tetapi ada satu problem. Dia tanya, problemnya apa? Saya hanya mempekerjakan orang smart. Jadi kalau semua di kantor itu smart, yang kurang dari kamu kerja kerasnya. Nah, kalau semuanya smart kan berarti kan yang naik ke atas yang kerja keras dong. Kalau sama-sama smart. Sehingga kerja keras itu tidak akan pernah hilang di dunia ini. Kenapa? Karena smart, clever itu sudah menjadi necessity untuk kita hidup di dunia ini. Yang tidak itu gagal. Dikurangi tidak kerja keras, gagal. Mudah-mudahan itu jawabannya kena terhadap pertanyaannya ya. Saya mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Gustaf, ya terima kasih banyak Pak Gustaf. Ya. Ya, Pak, ini ada lagi pertanyaan nih. Mm-mm. Dari Kak Aris Yanto.
Arisyanto mau aku bacain atau tanya sendiri nih Kak? Mana Kak Arisnya? Coba. Oke, aku tanya, aku itu aja deh, bacain ya. Bacain. Oke. Bertahun-tahun saya bekerja tidak sesuai dengan pendidikan yang saya selesaikan. Namun saya selalu menyukai apa yang menjadi pekerjaan saya. Setidaknya saya sudah berganti 3-4 bidang pekerjaan. Apakah ini berarti saya tidak mengenal dengan baik potensi dan bakat saya? Oke. Mengganti pekerjaan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan potensi dan bakat. Ya. Mengganti pekerjaan itu sebenarnya permasalahan apakah merasa cocok pada saat mengerjakan pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengganti pekerjaan sebenarnya juga tidak jelek kalau tujuannya mengganti pekerjaan untuk belajar ilmu-ilmu sehingga melengkapi tujuanmu. Misalnya orang bertanya ke saya, wah enak ya jadi CEO ya. Orang nomor 1 di perusahaan ini. Ya enak. Tapi kan saya harus mengerti accounting, saya harus mengerti finance, saya harus mengerti supply chain, saya harus mengerti sales, saya harus mengerti desain, saya harus mengerti marketing, saya harus mengerti banking system, saya harus mengerti international trade. Nah, itu aja baru 8. Saya harus mengerti leadership. Nah, kalau waktu selama muda saya kerjanya cuma accounting, mana mungkin saya bisa? Kalau saya selama mudanya cuma bisa supply chain, mana bisa saya naik ke atas? Sehingga ada satu positif dari berpindah-pindah kerja, kalau pindah kerjanya itu untuk belajar. Tetapi kalau pindah kerjanya itu karena tidak tahan, itu harus ini Arisyanto ini Mbak atau Mas ya? Sorry. Mas Arisyanto harus berpikir 2 kali. Karena resep untuk mencapai ke atas pun membutuhkan ketahanan. Oke, itu yang message yang kedua. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah ini berarti saya tidak mengenal dengan baik potensi saya? Saya tidak bisa menjawab itu, tergantung kenapa Mas Arisyanto pindah kerjaannya. Kalau pindah kerjaan itu karena ingin belajar, wah saya sudah 1 tahun belajar ini, saya saatnya belajar itu, saatnya belajar ono, menurut saya itu Anda mengembangkan potensi Anda. Tetapi kalau saya kerja sini, aduh saya tidak suka karena bosnya galak, saya pindah ke sana, aduh saya bayarannya kurang, saya pindah ke sini, aduh kantornya jelek, nggak ada AC-nya, aduh saya pindah ke sini. Walah, itu butuh ketahanan. Ya, jadi saya harap saya menjawab pertanyaan itu. Ya. Apa jawabannya oke atau ada pertanyaan tambahan dari pertanyaan itu? Arif, bagaimana? Sudah terjawab? Oke. Oh, udah, sepertinya sudah sih Pak. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Samuel, yaitu dalam zaman milenial untuk meniti karir lebih baik dimentori atau menemukan sendiri, dan kenapa? Kalau saya percaya dua-duanya harus dikerjakan. Karena mentor siapapun tidak akan pernah tahu isi hati kita. Tetapi dalam perjalanannya meniti karir, selalulah punya guru. Percaya tidak, sampai hari ini saya punya guru. Guru saya, Oma. Dia profesor dari University of Sydney, yang juga menjadi gurunya, advisernya Obama, percaya atau tidak. Dia sudah mengajar saya 15 tahun terakhir, terutama di bidang leadership. Kita butuh guru, karena tanpa guru kita tidak bisa diberitahu kelemahan kita. Tetapi kita pun harus memiliki keyakinan bahwa kita mengerti akan diri kita sendiri, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita. Contohnya, orang yang suka menyanyi pasti tahu kalau menyanyi dia happy, walaupun menyanyinya di kamar mandi. Ya kan, ada kan, pasti di dunia ini ada orang yang suka menyanyi di kamar mandi, tapi tidak berani menyanyi di publik karena teman-temannya bilang, oh janganlah, menyanyi nggak dapetin duit.
Janganlah menyanyi kamu mukanya amburadul gini, masa mau jadi artis? Udah nyanyi di kamar mandi saja. Nah, itu caranya begini. Kita percaya kita suka menyanyi, kita mencari guru yang mengajarkan kita menyanyi. Nah, itu ketika sukses akan terjadi. Bukan mendengarkan guru yang mengatakan, sudah jangan nyanyi. Kamu sebaiknya jadi accountant saja. Nah, bisa jadi accountant, tapi nanti seumur-umurnya tidak akan happy. Seperti ikan yang harus memanjat pohon. Ya, jadi jawabannya adalah dibutuhkan dua-duanya, tetapi dimulai dari hati sendiri, mengetahui apa yang kita suka. Sebenarnya resepnya cuma gampang. Apakah yang Anda suka? Yang normal-normal ya. Kalau jawabannya saya suka berjudi kan nggak kacau, ya kan? Tapi kalau saya suka menyanyi, saya suka memasak, saya suka matematika, saya suka mengajar, saya suka berorganisasi, nah itu diinvest. Oke, masuk ke slide berikutnya. Sudah, kata Kak Samuel, jempol Pak. Oh iya, terima kasih. Oke, yuk kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini Pak. Ini benar ya? Apa kecepatan? Oh benar. Sekarang kita masuk ke daerah yang saya bilang tadi. Semua orang berbicara tentang sukses, tentang menuju ke atas. Tetapi banyak sekali orang yang tidak mengerti apa itu artinya sukses dan di atas. Nah, pertama kita lihat gambar yang di sebelah kiri, yaitu background saya. Semua orang melihat jabatan seseorang dan langsung, wah sukses sekali dia. Melupakan bahwa dalam semua hasil, kecuali lahir memang sudah diberi jabatan tersebut, membutuhkan pertama persistence. Persistence itu adalah pantang menyerah. Kedua, membutuhkan perasaan bagaimana gagal, yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau Anda tidak pernah merasa gagal, berarti Anda itu belum memaksimalkan potensi Anda. Kalau setiap hari dari lahir sampai hari ini kayaknya hidupnya senang-senang saja, berarti perjuangan Anda kurang keras. Membutuhkan sacrifice, pengorbanan. Membutuhkan disappointment. Disappointment bahasa Indonesia itu membutuhkan apa ya? Disappointment. Disappointment itu apa sih ya, Mbak Eli? Bahasa Indonesia apa? Disappointment itu apa ya? Kekecewaan, Pak. Kekecewaan. Membutuhkan disiplin, kerja keras. Akhirnya terjadi ke atas. Tetapi pertanyaan tetap sama. Atas itu apa? Nah, bagi saya, itu deskripsi sukses yang paling baik adalah yang Winston Churchill bilang. Sukses is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Kemampuan kita untuk maju terus ketika kita gagal dan terus maju tanpa kehilangan semangat, itulah orang-orang sukses. Sehingga saya memberikan gambar pelukis yang bisa melukis dari kaki. Ayah saya pernah bilang sama saya waktu masih SD. Waktu kita suka dulu, kalau dulu tuh jalan-jalannya malam minggu itu ke Ancol. Di Ancol itu saya juga lupa apa. Dia tuh suka kita ngelihat tari-tarian. Sebenarnya saya bosen juga zaman dulu itu kok diajak ke Ancol ngelihat tari-tarian itu di pinggir malam-malam itu. Tetapi kan dia mungkin pengen ngajarin seni atau apa, akhirnya suka ngelihat pelukis-pelukis yang pakai kaki. Dia tuh ngomong waktu saya kecil, ingat ya, sukses itu bukan hasil akhir. Sukses itu adalah seberapa besar perbedaan antara di mana kamu mulai dan di mana kamu berakhir. Kalau ada pelukis yang ganteng, cantik, lengkap fisiknya, berasal dari keluarga yang kaya, berhasil melukis dan lukisannya luar biasa, ya memang sukses. Tetapi kalau ada pelukis di Ancol yang lahir dari keluarga yang sangat miskin, tidak punya kaki, tangan, tetapi bisa melukis, sebenarnya kesuksesan yang sejati itu yang itu. Karena dia mempunyai gap antara akhir dan awal jauh lebih besar. Itulah yang saya terapkan dalam
hidup saya. Menjadi CEO misalnya ini adalah suatu topik, walaupun bagi saya ternyata setelah sampai di sini ya biasa-biasa aja. Tetapi menjadi CEO itu ya normal saja. Kalau kita sudah umur 45, misalnya kita bekerja, kita tekun, ya mungkin kita ke atas. Tapi di kasus saya berasal dari Indonesia. Saya tidak bisa berbahasa Inggris ketika saya datang ke sini. Saya jauh dari spesial, saya harus kerja 24 jam. Saya harus baca buku-buku yang dimakan nggak tahu berapa banyak. Sehingga ketika saya mencapai di satu titik, saya bisa melihat, oh iya ya, perkembangan potensi saya jauh lebih besar dari yang normal. Nah, itulah kesuksesan. Kesuksesan juga bukan sesuatu yang stagnan. Saya tadi sore saya berbicara dengan ayah saya. Saya bilang, "Papa, tahu enggak apa yang Profesor Graciela bilang terhadap saya?" Saya tanya 3 minggu yang lalu, "Graciela, saya sekarang sudah jadi CEO di perusahaan ini, berarti berikutnya apa ya?" Nih, ini yang dia jawab. "Ya berikutnya kamu harus gagal dulu." Hah? Saya bilang, harus gagal dulu? Iya dong. Kamu kan pengen memimpin perusahaan yang lebih besar. Bagaimana kamu tahu rasanya kalau kamu nggak di sini merasakan kegagalan-kegagalan juga, sehingga kamu pindah ke perusahaan yang lebih besar, belajar dari yang kamu gagal di sini. Karena sudah di paling atas itu tinggal jatuh. Kembali lagi seperti yang saya bilang, berbahagialah ketika Anda mengalami kesulitan. Berbahagialah ketika Anda mengalami kegagalan. Berbahagialah ketika kita merasa tidak bisa. Karena dari proses itu kita menuju ke atas. Oke, kita buka lagi ke pertanyaannya tentang apa itu deskripsi dari sukses. Bukan ya Pak, salah. Nah. Oke, pertanyaan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari, bentar, aku lihat. Dari Kak Silvi. Katanya begini, Pak. Bagaimana cara menyelaraskan kerohanian dan karir? Fondasi apa yang paling utama untuk menuju top karir kita? Kalau bagi saya adalah servant leadership, seperti yang dibilang oleh Pak Hengki tadi, ketika Yesus mengusap kaki dari Rasul dan kaki dari yang lain. Kenapa? Karena tidak ada leadership yang berhasil kalau tidak memang tujuannya untuk melook after people. My life values itu untuk mengembangkan resilient dan adaptability dan agility seseorang setiap hari. Kenapa? Karena melalui itu kita dipilih. Semua orang pengen naik ke atas. Mereka lupa untuk naik ke atas harus ada yang mau ngikut. Karena kalau naik ke atas tapi tidak ada yang ngikut kan berarti di atas sendirian. Lah, setelah di atas tuh ngapain kerjaannya? Kerjaannya adalah untuk melayani. Jadi secara segi kerohanian, melayani, servant leadership, seperti yang Pak Hengki bilang, adalah satu hal yang saya percaya dengan luar biasa. Kalau memang ke atas yang kita bicarakan adalah untuk memimpin. Ingat loh, ke atas itu belum tentu menjadi pemimpin, ada ke atas itu menjadi pelukis terkenal, ada ke atas itu menjadi tukang masak terkenal, ke atas itu menjadi penyanyi terkenal. Bukan berarti ke atas itu harus memiliki 1000 orang di bawahnya, itu salah, ya. Tetapi apapun yang terjadi, penyanyi yang terkenal yang akan berhasil adalah penyanyi yang memang mau melayani dan memberikan seninya terhadap orang. Pemasak yang benar-benar hebat adalah pemasak yang memang pengen orang menikmati makanannya. Tukang potong rambut yang paling mahal adalah orang-orang yang, waduh saya tuh kalau motong rambut orang tuh kayaknya seneng buat orang jadi cakep. Nah, orang-orang ini naik ke atas karena dia ingin melayani. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kak Selvi, mungkin terjawab ya Kak? Semoga terjawab. Nah, itu lagi Oh boleh, silakan langsung aja. Nah, ya, kan tadi kejawab sih yang tadi Pak. Nah, terus sampai saat ini disiplin rohani apa yang Bapak masih terapkan hingga power itu masih terus ada gitu Pak?
Saya juga cukup beruntung ya, kami dari keluarga Katolik, sampai yang contohnya yang gampang-gampangnya itu ayah saya itu setiap minggu atau ibu saya kalau saya itu udah umur 45 masih dikirimin SMS sudah ke gereja atau belum gitu. Jadi yang basic-basicnya seperti itu terjadi di keluarga istri saya sama keluarga kami cukup itu. Tetapi kalau pertanyaannya adalah fondasi apa secara kerohanian yang harus kita miliki dalam perjalanan terhadap sukses adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu mempunyai jalannya dan waktunya sehingga kita itu menjadi yang terbaik apa adanya. Oke, jadi ini bukan permasalahan bahwa pada saat umur 45 kita harus jadi gini, pada saat umur 50 kita harus begini. Itu bukan itu, tetapi kita itu harus percaya bahwa kalau umur 50 belum punya apa-apa, Kolonel Sander yang punya KFC, umur 65 baru buka KFC. Ada orang yang berhasil umur 20, umur 30 meninggal karena jantung. Jadi tidak ada sesuatu, kalau memang saya percaya bukan saatnya milik kita. Oleh sebab itu saya tidak pernah iri gitu loh. Saya tuh memang dari kecil tuh yang saya nggak kerjain itu iri kalau orang lain lebih maju dari saya gitu. Yang saya sebel itu kalau saya sadar bahwa saya tidak berusaha. Gitu. Ya. Bagaimana Kak Selvi terjawab? Jempol lagi, Pak. Ada pertanyaan apa lagi? Dari saya mungkin ya, Pak ya. Ini sih, Pak. Oh, ada nih dari Kak Aris lagi. Aku nanti aja, Pak. Kita kolan aja. Ya. Kalau dari Kak Aris mau langsung tanya atau gimana? Atau karena saya baca. Oh ya, kebacain aja. Saat ditanya tentang pekerjaan atau hal lainnya oleh teman, saya selalu bilang belum sukses atau masih membangun. Tetapi teman-teman bilang bahwa apa yang dicapai kita saat ini masih dicapai saat ini itu masih bertahan adalah sebuah kesuksesan sendiri. Tepatkah penilaian teman soal teman saya tentang sukses? Sebenarnya tepat, tetapi yang seperti saya ceritakan tadi, sukses itu bukan hasil yang kita dapat hari ini. Sukses bagi saya itu bukan karena saya bisa berbicara pada hari ini dengan jabatan yang ditulis bahwa saya mengepalai perusahaan, itu bukan sukses. Sukses itu perbedaan antara kita hari ini dengan waktu kita lahir. Jadi Mas Arianto itu selalu harus berpikir seperti ini. Mau kita hari ini sudah bekerja, belum bekerja, sudah sekolah, belum sekolah, sudah menjadi manajer, belum menjadi manajer, itu tidak penting. Itu akan terjadi pada saatnya. Kalau kita percaya ke kerohanian kita. Tetapi kalau kemarin gimana ya ngasih contohnya? Kalau kemarin bisa masak telur goreng, hari ini masih bisa masak telur goreng, walaupun telur gorengnya enak, tapi cuman itu berarti ya nggak sukses. Kalau kemarin bisa masak telur goreng, hari ini bisa masak lobster, besok bisa masak kangkung, besoknya lagi bisa masak ayam, nah itu sukses. Kalau kemarin saya bisa mengerjakan accounting, hari ini saya bisa tahu tentang supply chain karena saya baca buku supply chain dan akhirnya saya berani untuk mengangkat tangan saya bilang bahwa saya mau belajar itu sukses. Saya kasih contoh. Saya ini paling benci topik accounting dan finance. Tetapi saya paling suka sales. Ketika saya masuk perusahaan 10 tahun yang lalu, ayah saya selalu bilang, kamu harus belajar accounting. Nah, tetapi untuk belajar accounting ketika saya sudah bekerja segitu berat, saya tidak ada waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya telepon finance manajernya, saya bisa bilang begini, Lili, namanya Lili, mau nggak kita tuker ilmu? Setiap malam jam 7 malam, selama 1 jam, setengah jam aku ajarin kamu sales, kamu ajarin aku accounting. Ini yang kayak gini-gini, orang lain tuh nggak ada yang ngerjain, tapi saya kerjain. Sekolah saya itu bukan hanya dari sekolah,
tetapi dari berbagai kemungkinan dan berbagai network. Jadi kembali ke pertanyaannya, orang yang bilang ke Pak Mas Arianto sukses atau itu tidak penting. Harus berasal dari diri sendiri. Asalkan Anda lebih baik dari kemarin, lebih baik dari minggu lalu, lebih baik dari bulan lalu. Baik itu bukan berarti hasil loh, bukan berarti duit yang didapat loh. Baik itu berarti kita mempunyai ilmu yang lebih tinggi. Pasti pada saatnya kita akan mencapai ke atas. Karena kita lebih pintar dari orang lain. Ya. Oke, semoga terjawab ya Kak. Kita lanjut lagi Pak. Ada dari Kak Petrus bertanya, sebetulnya ini mungkin personal nih Pak, karena dia nanya gini, sebetulnya apa saja mimpi-mimpi Bapak yang sudah dicapai sampai saat ini, maupun apa yang mau Bapak capai di masa yang akan datang, katanya. Oke. Saya belum nyampe. Jadi untuk Pak Petrus, kalau ditanya sejujurnya, apa yang saya ingin kerjakan, saya ada 2 yang saya ingin kerjakan. Saya pengen jadi guru, dan saya pengen jadi tukang masak bakmi di Australia. Saya pengennya itu luar biasa. Saya itu menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika saya masak. Saya pintar masak loh. Ibu saya itu hobi masak. Punya anak 3, saya dan adik saya perempuan 2. Saya lebih pintar masak dari adik-adik saya. Saya suka masak. Tapi saya masuk ke daerah sini. Nah, orang bertanya, loh, kok jelas banget pengen jadi tukang masak dan guru, tapi kerja seperti ini? Karena saya pengen menjadi guru melalui pengalaman saya. Saya nggak tertarik menjadi guru matematika juga. Bukan berarti itu jelek, tapi saya tidak. Saya pengen menjadi teacher di bidang leadership, teacher di bidang resilient. Teacher. Nah, caranya gimana kalau saya nggak bisa ngomong, saya pernah bersihin toilet? Caranya bagaimana? Nah, sehingga saya harus terjun ke situ, mengerti dan mengerjakan itu. Lalu pertanyaan berikutnya, saya pengen masak. Nah, ini belum, karena ini baru mimpi. Kalau punya restoran bakmi itu cuman mimpi. Tetapi kalau ditanya, itu 2 hal yang saya ingini. Hanya dalam perjalanan saya, jelas mimpi-mimpi saya seperti contohnya saya ingin mempunyai keluarga yang baik yang hidup di Australia, itu tercapai. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak saya, itu tercapai. Saya ingin bekerja di perusahaan dan memimpin, itu juga tercapai. Ya. Ya, itu jawabannya. Oke, Kak Petrus, gimana? Semoga terjawab ya, Kak. Mantap katanya. Nah, mungkin Pak Gustaf perlu ikut MasterChef Australia, Pak. Enggak, masalahnya kalau MasterChef itu kan masakannya rapi-rapi, masakan saya itu model Indonesia gitu loh, berantakan. Di piring itu bentuk. Yang penting enak gitu ya, Pak ya? Kalau enak jangan ditanya lah. Kalau masalah masak telur kecap, saya pasti paling enak di seluruh Indonesia. Udah itu dah. Tidak mungkin itu. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Belum. Saat ini belum, Pak. Belum ya? Lanjut kali ya. Nggak apa-apa. Kita pindah ke slide berikutnya. Oke. Nah, dalam perjalanan hidup saya, dalam perjalanan karir saya itu mempunyai 5 moto yang saya pegang selalu. Dan saya mau sharing kenapa moto ini sangat penting bagi saya. Yang pertama, moto ini dari Jepang. Tulisan ini ada di kamar mandi saya, di WC. Jadi ketika saya duduk di WC, tulisan ini ada di depan mata saya. Fall 7 times, stand up 8 times. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ini sangat penting bagi diri saya. Saya mohon maaf, saya menceritakan ini terhadap diri saya ya. Maksudnya moto ini sangat penting karena hidup sendiri di negara ini tanpa ada keluarga, tanpa ada bantuan, saya jatuh terus-menerus, dan kalau saya jatuh tidak bangun, istri dan anak-anak saya siapa yang ngurusin? Ya. Moto yang kedua, heart
to bruise and easy to heal. Susah luka, gampang sembuh. Susah luka, gampang sembuh. Susah luka, gampang sembuh. Kenapa moto ini penting bagi saya? Dalam perjalanan karir saya, kita diejek, kita dihina, kita dijatuhkan, kita ditusuk dari belakang. Gelo, sakit. Bagi saya, 1 hari saja. Sakit hari ini, besok pagi bangun, saya sudah oke. Kenapa? Karena ketika saya merasa sakit, saya kembali ke moto ini. Susah luka, gampang sembuh. Susah luka, gampang sembuh. Saya tidak mau menjadi Superman. Superman kan tidak bisa luka. Kalau saya, tidak apa-apa luka. Tetapi Tuhan, tolonglah saya sembuh secepat-cepatnya terhadap luka, karena sebagian besar luka yang ada di karir saya ada di otak saya. Aduh, saya dijelekin. Aduh, saya malu. Kok orang itu jahat ya sama saya? Kenapa ya bos itu naikin pangkat orang ini? Luka-luka seperti ini, itu harus kita harus cepat move-nya. Kenapa? Karena orang yang melukaimu saja sudah tidak mikirin ketika dia melakukan itu. Dalam perjalanan karirmu, banyak yang ngejelekin. Tahu enggak, orang yang ngejelekin itu tidak mikirin. Cuman ngomong doang. Kita mikirnya berhari-hari. Nah, itu makanya saya pakai itu. Yang ketiga, bagi yang belum baca buku 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, buku lama. Saya ingat ayah saya ini ngasih seminar ini waktu dari zaman saya SMA. 7 Habits itu habit yang terakhir, itu adalah begin with end in mind. Ketika kita ditanya, orang ada yang nanya kan, potensi saya apa ya? Apa yang sebenarnya saya mau? Yang saya mau adalah, baru kita tahu kalau kita mikirin keadaan di mana 1 menit sebelum kita mati. Coba bayangkan ya, bayangkan kita semua nih yang ada di sini itu sedang ada di kasur rumah sakit 1 menit sebelum mati. Apa yang masuk ke perasaan kita? Apakah kita mau disebut sebagai orang kaya? Apakah kita mau disebut sebagai orang baik? Apakah kita mau disebut sebagai guru? Apa saja? Nggak ada yang salah juga. Mau disebut sebagai orang kaya tidak apa-apa. Emang salah? Mau disebut sebagai penyanyi tidak apa-apa. Mau disebut sebagai saya bukan siapa-siapa, tapi saya menjadi ayah yang baik. Loh, tidak apa-apa juga. Itulah kesuksesan, moto mencapai kesuksesan. Sering-seringlah berpikir, sering-seringlah mereflek apa yang kamu mau sebelum kamu mati. Kasarnya seperti itu. Moto berikutnya, in order to become the 1%, you must do what the other 99% won't do. Jikalau kamu mau menjadi 1% komunitas, ini dari bidang kesuksesan. Jikalau kamu mau menjadi presiden, jikalau kamu mau menjadi direktur, CEO, apapun, chef paling baik, penyanyi nomor 1, kamu harus mengerjakan 90% hal yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain. Orang berpikir ketika kita bekerja di atas, kita tidurnya lebih banyak. Saya kasih tahu, saya tidurnya lebih sedikit daripada anak buah saya semua. Nah, ya, sebelum kita naik ke atas, kan kita harus sudah biasa dong nggak tidur. Itu bukan berarti nggak tidur itu baik ya. Itu saya tidak berbicara bahwa tidak tidur itu kunci kesuksesan. Salah, saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya bicarakan adalah dalam perjalanan kita ke atas, kalau kamu tidak siap mengorbankan 99% yang orang lain tidak mau kerjakan, kamu tidak akan pernah ke atas. Itu motonya. Dan yang terakhir, moto yang paling saya suka adalah just because you are struggling does not mean you are failing. Ketika kita sedih,
ketika kita dipecat, ketika kita tiba-tiba harus keluar duit karena keluarga ada yang sakit sehingga kita punya utang yang luar biasa karena sakit kan harus dibayar, kita bayar pakai kredit card. Ketika kita kehilangan semuanya, itu belum tentu Anda, jangan merasa Anda gagal. Itu adalah situasi yang akan membuat Anda menjadi leader yang lebih baik karena orang yang pernah gagal, orang yang pernah struggle akan menjadi leader yang lebih baik. Saya tidak akan pernah menghina orang lain dalam perjalanannya karena selama saya berjalan saya dihina. Di sini ada beberapa orang yang kenal saya dari kecil. Ayah saya jelasnya, tetapi di sini ada Om Agus, ada banyak yang mengenal saya. Seperti apa saya dulu. Saya nggak mau mengerjakan yang sama. Nah, oleh sebab itu, ingat, just because you are struggling, just because, kalau Anda saat ini merasa, kok kayaknya kok saya nggak kayak yang lain, itu bukan berarti Anda gagal. Ya, jadi ini adalah 5 moto yang saya terapkan dalam hidup saya. Oke, kita buka ke pertanyaan sebelum 2 slide terakhir. Oke, Pak. Nah, mungkin dari teman-teman belum ada, saya yang bertanya deh, Pak. Apa ya? Jika kita orang tua kan mungkin kan kalau kita anak milenial itu kan kuliah atau pekerjaan itu kan sering diarahkan oleh orang tua gitu kan. Tapi kan ada juga yang sering dibilang kamu harus jadi dokter loh, soalnya mama dulu pengen jadi dokter tapi nggak bisa kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya agar kita tuh sebagai milenial nggak menyakiti orang tua juga, tapi juga dapat apa yang kita mau gitu, Pak? Gimana ya? Itu sebenarnya kan itu problem yang banyak sekali terjadi ya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau sharing bahwa itulah inti dari slide saya yang pertama tentang ikan yang kita harapkan menaik pohon. Padahal ikan itu harusnya berenang. Sehingga kalau di yang datang ini ada yang orang tua atau akan menjadi orang tua, ingat itu bahwa apa yang kita rasakan buat orang lain, anak itu masih termasuk orang lain loh, maksudnya ya anak kita tapi orang lain, itu belum tentu yang terbaik bagi mereka. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita yang jadi anaknya, bagaimana ya caranya kita tidak menyakitkan? Nah, caranya adalah kita juga harus punya empati. Orang tua menyuruh kita menjadi dokter kan bukan karena dia pengen kita susah belajar. Dia pengen kita terbaik buat kita karena mungkin itu yang dia tahu. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita hobinya nyanyi tapi orang tua kita nyuruh jadi dokter? Nah, itu akan menjadi konflik. Tetapi saya selalu melihatnya begini. Ini saya ya, dan ini mungkin saya butuh bantuan dari yang sudah benar tua kayak Pak Budi untuk menjawab ini. Tapi kalau saya secara pribadi menjawabnya adalah, kalau memangnya perjuangan menjadi dokter itu tidak sampai membuat kita breakdown, saya akan tetap kerjakan. Tapi saya tidak akan melupakan saya menginvest waktu saya sebelum pacaran untuk bernyanyi. Karena kan bukannya hal menarik menjadi dokter yang juga bisa menyanyi, misalnya. Tetapi kalau sampai sesuatu titik yang itu adalah breakdown itu sampai depresi, biar gimana pun kita harus berani menyatakan itu. Karena pada ujung-ujungnya kesehatan mental kita itu lebih penting daripada apa yang kita kerjakan, karena tidak akan ada orang sukses kalau mental kita tidak tepat. Nah, itu menurut saya, tapi mungkin saya mau panggil ayah saya kalau dia masih ada di sini untuk jawab ini, karena ini pertanyaan ini cukup menarik. Pak Budi ada di sini enggak? Ada Pak. Pak Budi, halo. Mungkin dia lagi enggak nih. Iya, keluar. Oke, ya, itu jawaban saya.
Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang merasa senasib, Ada Pak Budi tuh. nih ada Pak Budi nih, Pak. Silakan. Pak Budi. Mana? Kok nggak ada suaranya? Belum dinyalakan. Aduh, Pak Budi ada di sini. kalau saya umur segini dari dulu juga Wah, internetnya dia dodol. Ya sudah, kita masuk ke slide berikutnya aja. Oke. Ini Pak, bentar. Nah, Ini slide terakhir ya. Lalu bagaimana kita mengetahui potensi kita? Lalu bagaimana kita membuka potensi kita? Pertama, mengetahui potensi kita. Kedua, bagaimana kita unlock, membuka potensi kita. Nih, saya mau baca, nanti saya jelaskan. Surround yourself with the dreamers. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang suka bermimpi. And the doers, orang-orang yang suka berbuat. The believer, orang-orang yang suka percaya akan yang mereka mau dapat. The thinkers, orang-orang yang suka berpikir. Tetapi yang paling penting, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang bisa melihat kelebihanmu. Di mana kamu sendiri tidak bisa melihat kelebihanmu. Jadi, kalau pengen sukses, dalam kategori sukses, saya nggak ngomongin jabatan di sini, coba sering refleksi. Dalam seminggu terakhir, conversation sama teman-teman, itu lebih banyak hal-hal yang positif atau yang negatif. Kalau semua teman isinya cuma ngomongin yang negatif, mulai dari politik yang negatif, mulai dari Indonesia, corona negatif, itu sebaiknya teman-temannya mulai disedikit, bukan disedikitkan dalam arti tidak berteman, banyakilah teman-teman dari live. Lihat di sini sekarang, ya. Di sini ada 30 orang yang sore ini ada di sini. Saya beri congratulation karena Anda 30 dari ribuan orang yang lain maunya pacaran di malam minggu, Anda ada di sini. Ini kan berarti Anda menginvest diri Anda untuk membuka potensial Anda. Ya. Lalu, bagaimana caranya mengunlock dan mengetahui potensial? Banyak mendengar dan banyak melihat. Satu lagi, saya pakai contoh ayah saya. Kita ini di keluarga ini sebenarnya alergi dengan Pak Budi. Mulai dari ibu saya, adik saya terutama, waduh, saya itu alergi. Sampai tua begini, sampai dia sudah opa-opa begini. Kalau sedang jalan, itu dia bisa begini. Itu lampu merah kok ada warnanya begitu di ujungnya. Ini saya umur 45, ditanya kenapa itu lampu merah ada stikernya di situ. Loh, saya mikir, loh, apa? Oh, ya benar juga ada stikernya. Loh, Ri, waktu itu kita pernah ke restoran. Ri, itu yang tukang masaknya lagi makan, kok makanannya nggak ada di menunya? Loh, saya bilang ya nggak tahu. Coba kamu tanya, bisa nggak kita pesan yang itu? Ya, banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya. Waktu kecil, bukan waktu kecil, sampai umur 40-an ini saya kadang-kadang suka masih mikir, ini yang gila siapa sebenarnya? Kita pergi ke restoran, ada menu, ayah saya suruh kita tanya ke dapur, minta dimasakin yang tidak ada di menu. Yang lucunya benar lagi dimasakin. Ya. Lalu, banyak berbuat. Ya, orang kan banyak ngomong. Ada kayak saya nih ngomong, tapi juga harus dibalance, kita harus banyak berbuat. Banyak memberi dan mengajar. Nah, kenapa saya tulis ini? Karena kalau orang banyak yang nanya sama saya, apa sih, kapan sih sebenarnya turning point-nya saya, akhirnya saya bisa semangat. Itu ketika saya waktu pindah ke Bandung, ranking 7 dari 17. Di sekolah yang pada zamannya itu amburadul. Karena saya pengen ngajar. Karena ketika saya pengen ngajar, saya membaca buku itu menjadi hobi. Karena kalau saya nggak baca, kan saya nggak bisa ngajar. Sehingga saya ini, jadi dengan memberi kita mendapat. Ya. Selalu punya guru. Kita ngomongin topik sukses. Carilah guru.
Apakah guru harus profesor? Enggak. Guru itu bisa di mana-mana. Orang tua, orang di live, teman, tukang parkir. Nah, kenapa tukang parkir bisa menjadi guru? Tergantung pertanyaan kita. Kalau duduk di sebelah tukang parkir ngomongin corona, ya nggak ada yang jadi guru. Tapi kalau tanya, Pak Parkir, boleh saya tahu penghasilannya berapa? Bagaimana Pak Parkir bisa memanage uangnya dengan segitu selama sebulan? Mr. Uber, sampai hari ini tuh kalau saya masuk ke Uber, saya nggak pernah nyetir Uber. Tapi saya selalu nanya, ini setnya gimana ya kalau mau nyetir Uber? Kamu dapat uangnya berapa ya? Bayarannya berapa ya? Gimana ya kamu caranya? Apa kamu ngetem atau kamu jalan? Nah, istri saya suka nanya, kenapa sih setiap masuk Uber nanyanya sama, loh saya bilang gimana kalau saya kehilangan kerja besok? Masa kehilangan kerja besok baru mau belajar besok? Kan kehilangan kerja besok kalau saya jadi tukang parkir saya sudah tahu. By the way, saya pernah jadi tukang parkir 3 tahun. Boleh tanya ke Pak Budi. Di stadion di Australia. Jadi tukang parkir saja saya naik pangkat. Dimulai dari tukang parkir, akhirnya karena banyak nanya, banyak ngomong, banyak ini, saya jadi customer service-nya di parkiran. Dimanapun kita berada, jangan mau di posisi yang sama selama-lamanya. Jadi tukang parkir, jadi bosnya tukang-tukang parkir. Saya pernah jadi tukang cuci piring, akhirnya saya jadi yang tukang bantuin chefnya motong-motong. Setidaknya saya tidak kotor tangannya. Kenapa? Apakah saya pintar? Enggak, tapi saya banyak nanya. Orang lain setelah kerja cuci piring pulang, saya berdiri lebih lama supaya bisa nanya ke tukang masaknya, butuh dibantuin apa? Butuh dibantuin apa? Boleh saya bantuin ini enggak? Tolong dong ajarin masak steak gimana? Ya. Jadi selalu punya guru. Yang terakhir adalah berani maju ke depan. Berani maju ke depan. Orang ngomongin sukses tapi tidak mau maju ke depan. Maunya di belakang. Karena sukses itu dekat dengan gagal ya. Sukses itu dekat dengan gagal. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke summary-nya, lalu kita buka untuk pertanyaan terakhir. Jadi secara keseluruhan hari ini yang saya bicarakan. Sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi, semakin besar perjalanannya, semakin sukses dan tinggi yang kita capai. Orang yang happy sampai ke puncak, ya sukses juga. Tapi kalau saya pengen sampai ke Everest. Lah yang orang sampai puncak kan juga di atas gunung. Gunung puncak, gunung Everest kan berbeda perjalanannya. Ya. Potensial kita tidak didapat dari opini orang lain. Kita boleh dengar opininya, tapi tidak didapat dari opini orang lain. Kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Nah, setelah kita percaya, fight. Fight itu kalau tepatnya bahasa Indonesianya bukan berantem. Kita harus raih. Kita harus raih. Yang berikutnya, ini tuh sukses itu bukan jabatan. Ya, banyak sekali yang ke saya itu ngomong, wah hebat sekali ya kamu ya, wah kamu bukan jabatan, tidak ada hubungannya sama jabatan. Banyak sekali orang yang dapat jabatan besoknya gagal juga banyak. Bukan tentang uang, bukan tentang rekognisi, tetapi yang seperti saya bilang, dan ini bagi saya ya, mungkin ada orang yang bilang sukses itu kalau jadi Presiden of America ya mungkin juga, tapi kalau bagi saya bukan itu. Seberapa besar perbedaan antara yang kamu mau raih dan di mana kamu sekarang. Itulah sukses. Bukan masalah nyampe di puncak gunung. Karena kalau gunung yang mau di puncak itu adalah gunung di puncak, ya itu sih kalau bagi saya berbeda dengan orang yang sampai ke pertengahannya Everest. Orang yang nggak nyampe ke atas Everest banyak loh. Orang yang sampai puncak ribuan. Ingat, carilah guru. Bagi yang mau guru gratis, tuh Pak Budi.
Sudah pengangguran, opa-opa. Kalau kamu SMS, dia pasti seneng. Dia pasti jawab. Kenapa saya berani ngomong gini tanpa ngomong sama dia? Orang dari kecil itu kerjaannya dia ngajarin orang, ya, cari guru. Guru yang dibayar melalui sekolah atau guru yang gratis. Dan yang terakhir, sering-sering refleksi, dan refleksi yang paling mantap adalah ketika kita sebelum tidur berpikir, kalau ini adalah 1 menit sebelum aku meninggal dunia, apa yang mau kita dapat dalam hidup ini? Saya belum ketemu sih orang yang bilang yang saya mau dapat, saya punya 10 miliar di bank sebelum saya mati 1 menit. Itu saya belum dengar juga itu. Kebanyakan orang ngomong saya mau dikenal sebagai orang yang memberi, mengajar, begini. Selesai itu topiknya. Kita buka ke pertanyaan. Oke. Nih, Pak, ada satu pertanyaan dari Kak Maher yang bertanya gini. Dengan menentukan panutan dalam mengejar kesuksesan atau apapun goals yang sedang dikejar. Jadi maksudnya itu apakah mengejar kesuksesan itu dengan menemukan panutan atau dengan goals pribadi? Apakah berarti kita harus meniru segala tindakan dari panutan atau guru kita ya Pak? Oh ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, karena guru kita pun tidak menjalani perjalanan kita. Tetapi kalau kita memilih guru yang tepat dan kita mau mendengar, kemungkinan kita melencengnya itu terlalu jauh lebih sedikit. Misalnya, kalau saya pengen naik ke Gunung Everest, saya bertanya ke guru yang hobinya memancing. Ya, itu sedikit berat. Ya, karena guru memancing cuma ngajarin caranya menaruh kail di laut. Walaupun sebenarnya guru menaruh kail di laut juga sangat relevan terhadap orang-orang yang pengen tujuannya mendapatkan ikan. Ya, jadi pertama, masalah panutan orang lain ngasih tahu atau tidak itu tidak penting, tetapi sebelum kamu semuanya itu mencari guru, mengertilah apa yang kamu mau capai dan apa yang kamu mau raih, dan carilah guru yang tepat. Setelah mendapat guru yang tepat, kita dengarkan. Tetapi walaupun kita dengarkan input, semua manusia itu diberi akal budi pekerti untuk mengerti apakah itu sangat relevan. Gitu. Karena teori kan cuma satu. Saya ngomong di sini 1 jam kan itu berdasarkan lensa saya yang ada di negara ini selama ini. Bukan berarti ini bisa di-apply sama Mbak Eli juga, enggak juga. Tetapi pasti ada topik-topik yang bisa diambil. Nah, itu dari saya jawaban. Begitu. Oh, katanya terima kasih Pak, luar biasa. Ya. Dari aku El. Kak Selvi mau nanya lagi, silakan. Iya, Pak. Nah, dalam karir Bapak, apakah Bapak pernah menghadapi hal-hal yang bertentangan nih, yang tidak benar gitu. Contohnya kan kalau misalnya di finance itu laporan keuangan yang double, jadi kan bayar ke pajaknya kan ke negara jadi kecil gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, ketika kita menghadapin dunia kerja itu kan pasti gitu dong ya Pak. Pasti kita menghadapin yang namanya yang benar dan enggak. Nah, kalau kita menghadapin kayak gitu, apakah kita harus ngikutin kemauan bosnya kita? Kalau kita belum punya suara gimana gitu Pak? Atau kita resign aja dari kantor kita itu? Gimana tuh Pak? Kalau saya tidak setuju untuk ngikutin yang itu. Karena ini masalah integritas. Integritas itu melakukan sesuatu ketika orang tidak melihat. Bukan melakukan sesuatu ketika orang melihat. Tapi ini pendapat saya pribadi. Sehingga kalau saya sangat black and white untuk urusan itu. Karena bagi saya lebih baik bisa tidur
dibanding saya tidak bisa tidur karena saya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan value saya. Saya menjawab ini di luar agama ya. Coba saya jawab secara karir. Saya tidak meliputi secara agama. Semua yang dikerjakan pertama harus legal. Apalagi saya ada di luar negeri. Karena kalau tidak legal saya dipenjara. Apalagi di jabatan saya seperti ini, karir ini hanyalah saya itu bisa masuk penjara. Sampai hukumnya di negara ini, kalau ada anak buah yang kecelakaan dan ketahuan bahwa saya di atas tidak memberi pengamanan misalnya, karena saya udah jangan buat keamanan di situ karena mahal misalnya kita mesti naruh pagar tapi mahal misalnya, itu saja saya bisa dipenjara. Apalagi saya memasak buku accounting supaya nilainya kelihatan lebih sedikit sehingga pajaknya sedikit. Nanti kesuksesan yang kita dapat, kita ada di penjara, kerja susah-susah supaya bisa ini, akhirnya masuk penjara. Saya pengen jadi guru kan susah nanti. Gitu. Jadi jawaban saya adalah biar gimana pun kalau bertentangan dengan akal budi pekerti dan juga kalau kita orang Katolik berarti agama sebaiknya jangan. Ya, jangan sebaiknya jangan dikerjakan. Nah, caranya gimana? Adalah pindah kerja. Kenapa Anda mau berada di pekerjaan yang mengajarkan hal tersebut? Bagaimana Anda bisa menjadi di atas, memimpin perusahaan berikutnya, kalau selama perjalanan karirnya Anda hanya belajar caranya menipu. Lalu nanti ketika Selvi menjadi di atas, apakah juga mengajarkan menipu? Karena itu menjadi kebiasaan. Nah, itu jawaban saya. Ya, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, terjawab ya, Kak. Oke. Dari satu lagi mungkin ya, Pak. Ini dari pertanyaan Kak Aris lagi. Kak Aris bertanya, ketika dinyatakan lulus dalam uji kompetensi, saya merasa apa yang saya ketahui masih dasar dan harus memperbanyak literasi dan pengalaman dalam berproses yang terkadang membuat minder saya karena saya lemah di bahasa Inggris. Bagaimana cara mengatasinya ya, Pak? Ini saya boleh jawab gini ya. Saya cuma jadi saya jawabnya supaya bisa merasa. Saya mau jawab kalau saya benar-benar gurunya. Bayangin Mas Aris, saya bapaknya Mas Aris nih. Saya ngomongnya gini. Pertama, kamu jangan bilang kamu lemah. Kedua, bahasa Inggris itu bukan masalah suka tidak suka, tetapi penting tidak penting. Pengen sukses belajar bahasa Inggris, pengen sukses belajar bahasa Cina. Ini saya sebenarnya itu nyontoh ayah saya ngomong gitu dari waktu saya SMA. Saya diomonginnya dimarahinnya gitu. Ari, bahasa Inggris ini bukan suka tidak suka, tetapi penting tidak penting. Jadi saya ngomong juga ke Mas Aris, bahasa Inggris penting tidak penting. Kamu pengen sukses belajar bahasa Inggris. Caranya gimana? Kalau baca buku bahasa Inggris susah, nonton film Inggris tapi teksnya itu ditutup. Kan belajar bahasa Inggris bukan berarti harus ke sekolah. Yang dipentingkan adalah kemampuan kita berkomunikasi. Saya sudah 30 tahun di sini, tapi bahasa Inggris saya dibilang kayak anak saya juga enggak. Saya kalau nulis surat nih, pakai bahasa Inggris di kantor, Dylan anak saya yang umur 16 itu berdiri di belakang saya, dia ketawa. Daddy, bahasa Inggris ini aduh amburadul katanya gitu. Saya suka bilang sama istri saya, ini anak kurang ajar juga ya, bapaknya ngasih makan bahasa Inggris dibilang amburadul, sudah 30 tahun. Ya kan? Tetapi komunikasi zaman sekarang, dunia ini sudah interaksi. Orang Inggris ngomong sama orang Cina ngomong sama orang Meksiko ngomong sama orang Argentina. Jadi ketika kita ngomong bahasa Inggris, itu yang paling penting itu bukan perfect English, tapi berani berkomunikasi. Dimulai dengan ngomonglah sama teman, masukinlah bahasa-bahasa Inggris dalam kosakatanya, walaupun nanti diejek temannya, kamu kayak cinta lorang, nggak apa-apa juga, dicobain aja. Karena kan pengen jadi 1%. Pengen jadi 1% harus melakukan yang 99% orang lain tidak mau kerjakan. Ya, nah itu yang ini. Nah, ada satu lagi nih, saya punya cerita. Saya tadinya nggak ingat ada cerita ini, tapi saya mau tutup dengan cerita ini. Saya pengen
kalian semua bayangkan ini ya. Ini praktis, ini saya diajarkan oleh ayah saya juga, saya mau cobain di sini. Saya pengen semuanya bayangkan ini. Suatu hari saya datang ke rumahmu jam 6 pagi. Saya ketuk rumahmu. Nah, contohnya saya datang ke rumahnya Mbak Eli, saya ketok, tek, 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 tek. Jam 6 pagi nih. Dibuka kan pintunya kan? Selamat pagi, Mbak Eli. Jawabanmu apa? Coba yuk kita main ini. Jawabanmu apa? Selamat pagi, Mbak Eli. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Lalu tanpa ngomong apa-apa, saya taruh sampah di depan pintumu. Sampah isi sampah, kulit jengkol, kulit udang, saya taruh depan pintunya. Eli, selamat bekerja, saya pergi. Jujur ya, apa yang kira-kira masuk ke pikiranmu, Eli? Marah. Kalau saya sih Apa ya? marah dulu, Pak. Ini orang Marah kan? Tapi saya udah pergi. Saya udah pergi nih. gitu. Saya udah pergi, kamu bilang apa sama Mbak Selfie? Misalnya Mbak Iya. Selfie, nah, kamu bilang apa? Ya udahlah, buangin aja gitu. Ya buangin aja kan ya. Dah. Besok pagi jam 6:30 ada yang ngetok lagi rumahmu. Tek, 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 tek. Dibuka. Kamu buka ada saya. Saya ini. Belum saya ngomong selamat pagi, saya pegang sampah. Kira-kira kamu ngomong apa? Jujurnya. Jujurnya kamu ngomong apa ke saya? Buang sampah sendiri, Pak. Pak, buang sampah sendiri. Nah, Oh iya Mbak Eli, terima kasih. Tapi tetap saya buang. Di depanmu dan saya pergi. Kamu bilang apa sama Mbak Selfie? tetap buangin lagi, Pak. Besokannya saya kasih tong sampah biar Bapak buang sendiri. Buang sampah kan, buang sendiri. Ya kan? Tapi kan pasti kamu nggak mau kenal saya lagi. Apakah kamu akan undang saya di live kalau saya buang sampah di depan pintumu 3 hari berturut-turut? Tidak kan? Nah, inilah kesalahan banyak orang. Ngebersihin sampah yang dibuang orang itu hanya membutuhkan 1 menit. Tapi membersihkan sampah negatif, komen teman-temanmu yang dari pagi baru dari WhatsApp pagi-pagi, kita sudah istirahat baru bangun, kita lihat WhatsApp. 100 line di grup WhatsApp isinya negatif. Bukannya malah kita buang, kita ikut join buang sampah di otak kita. Sedangkan 1 perkataan jelek membutuhkan 100 perkataan baik. Untuk hari itu, subconscious mind, alam bawah sadar kita menjadi benar. Nah ini saya dengar waktu ayah saya memberikan training waktu saya SMA tuh saya selalu dengerin gitu. Oh ya benar juga ya. Kalau kita berada di lingkungan yang dari pagi sampai malam, kalau nggak nyumpain orang, ngejelekin orang, bikin takut orang, dan kita ikut join lagi, kamu sangat jauh dari mencapai potensimu. Itu pesan terakhir saya. Terima kasih atas hari ini saya sudah diundang ke sini. Saya mohon maaf kalau misalnya cara penyampaiannya sedikit amburadul, campur-campur. Terima kasih karena saya sudah bisa membagi pemikiran-pemikiran saya. Ya, terima kasih Pak Gesta. Keren banget Pak nih. Semua pada ngasih jempol-jempol katanya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya pribadi mungkin saya belajar kata penting yaitu kita harus bekerja keras untuk apapun itu ya. Maksudnya meskipun hal kecil pun kita harus tetap bekerja keras supaya berhasil gitu kan. Oke, mungkin sebelum kita tutup-tutup nih kita foto-foto dulu kali ya. Biar ini nih, biar terabadikan nih momen ini. Yuk teman-teman buka dulu foto itunya, videonya. Ditunggu. Ayo, ini ada 2 slide nih. Tunggu sampai kebuka semua kali ya. Oke. Ya. Oke, aku mulai ya. Oh, ya. 1. Ini Kak selfie-nya. Nah. Senyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyum. 1, 2, 3. Oke, lagi.
biar banyak. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, sebelum kita berdoa penutup, kita memberikan waktu dan tempat untuk Pak Hengki nih, memberikan sedikit penutup ya Pak ya. Silakan Pak Hengki. Pak Hengki, mic-nya belum dinyalain. Ya, terima kasih Eli. Sekali lagi Pak Gustaf. Pak Gustaf apa Pak Ari nih panggilannya? Terima kasih Pak ya. Ari boleh bebas saja. Saya tuh sebenarnya namanya jadi Gustaf ketika nyampe di sini. Sebenarnya selama di itu Indonesia. saya yang bikin kali ya Pak. Bukan di sini, maksudnya di Australia namanya jadi Gustaf, tapi sebenarnya dari kecil tuh saya dipanggilnya Ari sebenarnya. Oh ya, kita panggil Pak Ari aja biar lebih akrab ya. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi, very inspiring ya. Ini great session yang live adakan, menginspirasi orang-orang muda dan juga kita semua ya. Bagaimana Pak Ari dari ketika kecil itu belum kelihatan sebagai bintang yang bersinar, tetapi bisa karena kerja keras sejak di Bandung, bahkan sampai ke Australia, bahkan ketika di Australia mulai dengan bahasa Inggris yang terbatas, tapi sekarang bisa dengan kerja keras sampai pada posisi puncak ya di korporasi dan korporasi multinasional dan di negara asing lagi, begitu ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua, terutama OMK kita, teman-teman muda, untuk juga bisa punya tekad yang kuat, tentu setelah menemukan ininya ya, visionnya mau kemana itu, untuk kemudian begin with end in mind dan kemudian bekerja keras meraih menggunakan tips and tricks yang Pak Ari sampaikan tadi yang begitu banyak ya. Silakan teman-teman muda kita untuk mengolahnya dan jangan lupa untuk membuat semacam summary 1 halaman saja ya, 3 insight yang didapatkan, 3 langkah peningkatan diri, lalu 3 komitmen pribadinya, agar apa yang didapatkan sore ini betul-betul bermanfaat. Tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi, begitu ya. Jadi silahkan diterapkan agar bermanfaat dan semoga bisa menjadi perubahan dalam diri, gitu ya, perubahan mental, perubahan nilai, semangat dan lain-lain. Itu saja. Semoga Tuhan memberkati Pak Ari dan keluarga, juga Pak Budi ya, yang sudah mendidik Pak Ari, Pak Budi juga coach di live. Semoga juga bisa mendidik para orang muda nih, seperti Pak Budi mendidik Pak Ari. Luar biasa ya. Oke, berkat Tuhan buat Pak Ari, Pak Budi, dan keluarga, dan juga teman-teman kita semua yang hadir di sini. Saya kembalikan kepada Eli. Silakan, Eli. Oke, terima kasih Pak Hengki atas sedikit penutupnya. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Pak Ari mungkin ada waktu lebih ya, kalau mau curhat lagi. Oke, ya. Kita berdoa dulu kali ya teman-teman untuk menutup sesi webinar ini. Nanti habis itu dilanjutin dengan sesi networking ya. Oke, berdoa saya akan pimpin dengan secara agama Katolik. Mungkin teman-teman yang beragama lain dapat mengikuti dengan tata cara agamanya masing-masing. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati sesi pada sore hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Semoga apa yang Pak Ari telah sampaikan pada sesi ini dapat menjadi inspirasi bagi kami semua dan kami juga dapat menentukan sukses kami masing-masing dan bertemu di top kami yang kami inginkan. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan kami juga berdoa kepada Santa Maria sebagai pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa diisi feedback-nya.